Ini ngeri. Usia dunia tinggal 2 hari lagi. Seorang astrologer asal India bernama Kursal Kumar meramal kiamat akan datang pada 29 Juni 2024. Artinya, kita akan mengalami peristiwa paling menggiriskan dalam 2 hari ke depan. Seperti diketahui, semua agama melukiskan akhir dunia atau yang biasa disebut kiamat adalah kejadian super dahsyat yang menjadi hari pemusnahan. Ramalan kiamat sesungguhnya bukan baru sekali ini terjadi, sebab dunia pernah dihebohkan oleh mencuatnya ramalan suku Maya yang menyebut kiamat terjadi pada tahun 2012. Tapi hingga saat ini, kiamat tak kunjung datang sampai kemudian muncul ramalan baru dari Kursal Kumar. Di Indonesia pun, tanda-tanda kiamat pernah dituliskan dalam Jangka Jayabaya yang sangat masyhur, meramalkan berbagai kejadian yang sudah menjadi kenyataan. Lalu, akankah kiamat seperti yang diprediksi Kursal Kumar menjadi kenyataan? Mungkinkah 2 hari lagi atau 42 jam lagi kita merasakan dahsyatnya akhir dunia? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Geger kiamat sedang mengguncang dunia maya. Seorang astrologer asal India bernama Kursal Kumar membuat prediksi mengejutkan karena kiamat akan datang pada 29 Juni 2024. Jika ramalan itu benar, artinya kita sedang memasuki akhir dunia. Peristiwa paling menggiriskan ketika bumi dihancurkan Tuhan akan terjadi 2 hari lagi atau kurang dari 42 jam saja. Seperti diketahui, Kursal Kumar adalah pria India yang banyak membuat prediksi. Ia merupakan seorang astrologer yang tinggal di Panchkula Sektor 20, Haryana, India. Kumar bahkan dijuluki sebagai New Nostradamus yang sudah meramalkan banyak peristiwa besar di dunia. Kiamat bagi orang yang beragama memang bukan sesuatu yang mustahil. Ia sebuah kepastian yang digambarkan sebagai hari pemusnahan dengan segala kengeriannya. Mereka yang hidup hingga akhir zaman adalah orang-orang yang menyaksikan puncak dari semua rasa ngeri. Tapi memang hingga saat ini semua masih menjadi misteri. Tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti kapan kiamat akan datang. Juga Kursal Kumar yang meramalkan 2 hari lagi terjadi kiamat. Dalam pandangan seorang ahli spiritual, Kumar bukan orang yang bisa memberi kepastian datangnya kiamat. Sebab ia juga manusia biasa yang kemampuannya melihat masa depan sangat terbatas. Pada dasarnya manusia hanya bisa memprediksi atau memberikan statement. Balik lagi, dia hanyalah manusia yang memiliki segala kekurangan. Dia bukan Tuhan loh ya. Ketika seseorang memprediksi adanya kiamat, apakah dia tidak mengetahui bahwasanya diri dia adalah manusia biasa? Tuhan aja pun yang menciptakan ya alam semesta beserta isinya aja dalam Al-Quran tidak pernah dijelaskan kapan
kapan itu kiamat tepatnya. Tuhan pun ya, Allah pun tidak memberikan statement bahwa tahun 2000 sekian-sekian akan adanya kiamat. Ya, adanya kiamat itu akan terjadi bila mana sudah tidak ada, ini ciri yang paling khas ya, ciri yang paling dominan adalah ketika tidak adanya dikumandangkan azan, itu akan terjadi kiamat, itu pertanda kiamat. Barangkali benar, tanda-tanda akhir zaman sudah sering disampaikan banyak kalangan, terutama para pemuka agama di mimbar-mimbar khotbah. Salah satu ciri yang paling sering diceramahkan para ustadz adalah tidak terdengar lagi suara azan. Sementara itu, bencana-bencana dahsyat juga menjadi pertanda kiamat meski sekedar kiamat kecil. Dan pertanda alam pun yang jelas akan adanya bencana yang maha dahsyat sampai akan menenggelamkan suatu negara dan akan disusul dengan gunung berapi dan negara-negara lainnya. Kalau untuk saat ini, kalau aku memprediksikan, kita memang akan menghadapi yang namanya yaitu kiamat kecil. Kiamat kecil itu terjadi kapanpun ketika manusianya itu sendiri sudah lupa ya, dan juga sudah lupa pada ibadah, sudah lupa pada dirinya, bahkan disibukkan dengan yang namanya kesibukan duniawi ya. Kiamat kecil itu terjadinya kapan sih? Ya saat ini kita sedang mengalami kiamat kecil dengan adanya pertanda alam gempa bumi, itu salah satu kiamat kecil ya. Kiamat kecil itu pun akan terjadi bila mana itu tadi ulah dari manusianya itu sendiri ya. Dan setelah kiamat kecil baru akan adanya akhir zaman. Akhir zaman itu kapan? Akhir zaman itu ketika nanti ya, khususnya ya di Al-Jazirah Arab ini mengalami banyak perubahan ya, dan itu kita tidak pernah tahu kapan, tapi setidaknya kita sebagai manusia kita harus bisa mempersiapkan itu. Kita nggak pernah tahu. Kiamat itu bisa terjadi kapanpun atas kehendak Allah, bukan atas kehendak manusia ya. Walaupun aku sih melihat sudah ada beberapa pertanda bahwa sudah ada akan terjadinya kiamat kecil dan akhir zaman ya, tapi kita tidak pernah mengetahui kapan pastinya kiamat besar itu akan terjadi. Lalu, akankah ramalan Kursal Qumar menjadi kenyataan? Dan kita semua tidak bisa memprediksikan itu kapan. Jadi kalau ada orang yang asal bunyi membicarakan bahwa tanggal sekian-sekian itu kiamat, berarti orang itu hilang akal sehatnya. Dan satu hal lagi tentang seorang India yang menyatakan akan adanya kiamat ya. Begini, bangsa jin dengan manusia itu akan sama. Ya, bangsa jin pun memiliki yang namanya pendapat bahwasanya bisa mempengaruhi manusia untuk menyesatkan manusia dan memberikan statement kepada manusia bahwa akan terjadi begini-begini. Kita lihat mana yang lebih kuat, bangsa jin kah, iblis kah, atau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta dan isinya. Ramalan kiamat memang bukan sekali ini terjadi. Suku Maya bahkan pernah memprediksi kiamat terjadi tahun 2012 silam. Mama Lauren yang dikenal sebagai ahli spiritual juga pernah meramalkan kiamat. Sedangkan Jangka Jayabaya yang sangat masyhur pernah pula menyebut tanda-tanda kiamat. Tapi mengapa kiamat tak kunjung datang? Apa yang membuat ramalan tentang kiamat selalu meleset? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Kursal Qumar bukan orang pertama yang membuat heboh dengan ramalan kiamat. 12 tahun silam, saat dunia memasuki tahun 2012, pernah pula gempar soal kiamat yang sudah diprediksi oleh suku Maya.
Ramalan kiamat paling fenomenal itu bahkan sampai membuat penduduk bumi terguncang. Apalagi setelah muncul sebuah film yang menggambarkan kiamat datang dengan puncak segala bencana. Tapi hingga lebih dari 1 dasawarsa, kiamat yang diprediksi bangsa Maya tak pernah terjadi. Kiamat itu tidak akan bisa diprediksi oleh bangsa manusia. Kita boleh berencana. Kenapa suku Maya menemukan bahwa dan memprediksikan bahwa kiamat itu akan terjadi di 2012? Sebab pada zaman dahulu, ya, itu masih suku Maya itu suku apa? Belum ada teknologi canggih, betul kan? Menurut dia, ya, di tahun 2012 ingat-ingat terjadinya berbagai macam perubahan dalam hal digitalisasi. Artinya adalah dalam ilmu pengetahuan, kemudian gadget, ya. Kalau dulu apa mengenal yang namanya handphone? Tidak kan? Artinya itu adalah perubahan yang disebut dengan suku Maya bahwa itu akan terjadinya kiamat, yaitu tadi kiamat itu berbagai macam fase dan tahap, ya. Bisa jadi yang dimaksud kiamat adalah kiamat dalam berkomunikasi, dalam bersosialisasi. Kemudian dalam berkomunikasi zaman dulu mungkin bisa dengan telepati atau mungkin dengan merpati, ya. Kalau sekarang lewat telepon, itu juga salah satu kiamat. Kiamat dalam hal apa? Ya, kiamat dalam hal perubahan, ya, perubahan alam, teknologi, itu pun disebut kiamat. Seorang ahli spiritual Indonesia bernama Mama Lauren pernah pula membuat ramalan kiamat. Tapi hingga paranormal itu meninggal dunia, tahun 2010, kiamat tak pernah terjadi. Jauh sebelum itu, orang Jawa juga mempercayai munculnya kiamat lewat ramalan Jayabaya yang sangat populer. Tapi semua sekedar pertanda datangnya akhir zaman. Mama Lauren pernah meramalkan bahwa akan adanya kiamat, ya. Tapi sampai meninggalnya beliau pun itu tidak terbukti, ya. Makanya aku tidak pernah meramalkan adanya kiamat, tapi aku pernah memberikan statement bahwa akan memasuki akhir zaman. Akhir zaman ini jedanya juga bisa 1000 tahun atau 100 tahun. Ya, nggak bisa langsung karena semuanya berproses dari alam semesta dan atas kehendak Allah. Versi orang mengetahui tentang adanya kiamat dan versi orang memprediksikan ataupun menyatakan mengungkapkan pendapat tentang kiamat itu berbeda, ya. Menurut aku, kiamat adalah suatu hal yang memang benar-benar akan terjadi dan di mana bumi itu akan hancur luluh lantak, ya. Itu memang betul akan terjadi dan itu kita sebut dengan doomsday atau kiamat besar. Tapi sebelum kita memasuki tahap kiamat besar, kita akan dihadapkan dengan akhir zaman. Sebelum akhir zaman kita akan mengalami kiamat kecil. Jadi kalau yang aku lihat tadi, kalau beberapa paranormal memprediksikan adanya kiamat, bisa jadi yang dimaksud adalah kiamat kecil dengan adanya bencana alam, ya. Kemudian baru akhir zaman. Setelah akhir zaman baru itu yang namanya doomsday, ya. Lalu bagaimana pandangan pemuka agama tentang kiamat? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Misteri tentang hari akhir atau kiamat memang tak pernah terpecahkan. Hingga saat ini, sudah sering orang meramalkan datangnya kiamat, tapi selalu menjadi ramalan palsu karena tak pernah menjadi kenyataan. Bagi orang beriman, mempercayai kiamat memang sudah semestinya. Sebab babak baru kehidupan yang ditandai dengan datangnya hari akhir adalah bagian dari keimanan. Namun demikian, tidak pernah ada yang bisa memastikan kapan kiamat datang, termasuk para peramal, sehingga tidak boleh mempercayai ramalan-ramalan tentang kiamat karena sudah pasti menyesatkan. Bingung juga saya sebenarnya menjelaskan. Kemarin pernah juga bernarasi seperti ini dulu 2010 Mama Lauren berbicara bahwasanya kiamat
akan terjadi 2012. Buktinya sampai sekarang nggak ada kiamat. Yang hal-hal ramalan-ramalan seperti ini kita boleh percaya, boleh tidak. Tapi kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama amruhu ija arada syai'an an yakula law kun fayakun. Kalau menurut aku mudah, mudah kata Allah. Kalau menurut aku sulit, sulit kata Allah. Tapi kata Allah, kun fayakun, tidak ada yang mustahil bagiku. Kalau Allah berkehendak, jangankan 2024 tanggal 29 kiamat, sekarang pun bisa kiamat juga. Nggak usah nunggu 2024 tanggal 29 kiamat. Sekarang malam ini, detik ini, kalau Allah mau kiamat terjadi, kun fayakun, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nggak usah percayalah. Kembalikan diri kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, selalu beristighfar kepada Allah, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dekatnya hati kepada Allah, kepada Rabb-Nya yang menciptakan kita, insya Allah hidup kita akan tenang. Percaya kepada ini, percaya kepada itu, akhirnya pikiran ini dibuat oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab, dibuat terus, akhirnya kita jadi pangling, kita jadi bodoh juga jadinya. Memang kiamat itu memang ada, dijelaskan di dalam kitab Irsyadul Ibad, kaifa takunu iza kilalaka yaumil qiyamah. Kemudian di hari kiamat kelak nanti kita dikumpulkan satu persatu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bagaimana dengan dia, bagaimana juga dengan kita. Anak tidak kenal bapak kelak nanti, bapak tidak kenal anak, semua mati hari kiamat. Yang muncul cuma hanya satu doa. Kiamat datang 2 hari lagi. Itu menurut seorang astrologer asal India bernama Kursal Kumar. Meski sempat membuat gempar netizen, tapi ramalan kiamat akan datang pada tanggal 29 Juni 2024 masih menjadi teka-teki. Maka, semogalah seperti semua ramalan tentang kiamat, apa yang diprediksi Kumar tidak menjadi kenyataan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.